BRV generasi kedua akhirnya resmi meluncur di Indonesia. Kehadirannya sangat dinantikan karena membawa banyak inovasi baru, konkret Honda. Teman-teman, namun bila dibandingkan, ternyata nih harga Honda BRV tipe S manual dan dibandingkan dengan Suzuki XL7 tipe Alpha, notabene tipe tertinggi di produk kami, bedanya sangat tipis. Honda Prospect Motor memperkirakan estimasi harga untuk BRV S manual ini 260 juta. Nah, teman-teman, sementara harga Suzuki XL7 tipe Alpha dijual di harga 261,7 juta. So, tipe Alpha ini adalah tipe teratas, sedangkan BRV S manual adalah tipe terbawah. Melihat harganya, XL7 Alpha tampak lebih menarik. Lantas, apa saja fitur yang spesifikasi nilai plus dari XL7 Alpha ini? Tidak ada tendensi apapun dalam konten saya ini. Salam hormat dari kami. Congratulations untuk Honda BRV. Wait a minute. Yuk kita lihat spesifikasi dan fitur Suzuki XL7 Alpha Matic. Namun sebelum kita lanjut videonya, mohon dibantu klik like, subscribe, and share ke semua orang, terutama wilayah DIY, Kedu, dan Banyumas. Saya akan paparkan fitur dari XL7 ini untuk perbandingan. Pilihan kembali ke teman-teman semua. Salam sehat, let's go. We are the fucking Drumlords! Saya Aston dari Suzuki Sumber Baru Jogja. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 position walk around dari Suzuki XL7. Yang pertama kita akan bahas nih dari sisi tampak depan dulu. Pertama kita sudah memiliki di sini chrome front grille. Chrome front grille ini memberi kesan kokoh, sangat SUV seperti itu tentu saja. Dan ini juga menambah tampilan yang lebih sporty. Kemudian di bagian lampu nih. Bagian lampu kita sudah LED DRL atau kita sering menyebutnya dengan daytime running light. Artinya apa? Auto on nih. Auto on nih ketika mesin nyala, dia langsung nyala juga. Ini tahan lama banget dan sangat memudahkan untuk si pengendara dalam melakukan perjalanan tentu saja. Lebih aman dan lebih nyaman. Kemudian kita ada agak di sisi bawah. Ini ada garnish, warnanya yang sangat matching sekali, warnanya silver. Ini tentu saja lebih memberikan kesan kokoh sporty, dan ini meminimalisir gesekan tentu saja, jika ada gesekan-gesekan benda di depan seperti itu. Dan tentu saja ekspresi dari karakter SUV-nya sangat dapat. Ini terakhir nih, kemudian ada fog lamp di sebelah kanan dan kiri tentu saja. Fog lamp ini berfungsi ketika cuaca buruk, kabut, atau ketika mungkin lagi sedang gelap seperti itu. Ini tentu saja lebih memudahkan pengendara ketika melakukan drifting atau saat berkendara, tentu saja seperti itu. Dan tentu saja menambah faktor keselamatan. Oke, kita lanjut saja ke bagian samping. Oke nih, berikutnya lagi saya akan menjelaskan tentang di bagian sampingnya tentu saja, ya kan. Di bagian XL7 bagian samping ini, pertama yang harus kita ketahui adalah pertama electric mirror. Spionnya udah electric mirror, foldable mirror, dan tentu saja sudah turn right signal. Artinya apa? Ketika akan melakukan opsi atau pergantian cara memandang spion baik ke dalam, masuk, kanan, atau atas atau bawah, dia sudah menggunakan electric tombol di dalam kabin dekat setir seperti itu. Kemudian turn right signal ini berfungsi untuk mengasih tahu informasi nih ke kendaraan sekitarnya bahwa mau melakukan manuver ke kanan atau ke kiri seperti itu, semua sudah diinformasikan seperti itu. Kemudian warnanya sendiri kita harus tahu di tipe XL7 Alpha dan Beta dia sudah two tone, artinya warnanya sudah hitam nih. Warnanya sudah hitam, dalam artian seperti ini, misalnya ini mobilnya orange, dia sudah berwarna hitam. Sedangkan untuk di tipe Zeta dia masih one color, artinya ketika mobil warna putih dia juga warna putih. Ini tentu saja memiliki keunggulan atau memiliki fungsi memudahkan pengendara dan tentu saja meningkatkan faktor keselamatan seperti itu. Kemudian kita masuk ke hoodie side shield di bawah ini, seperti garnish seperti depan tadi. Ini berfungsi untuk menambah kesan SUV sekali, lebih kokoh, lebih sporty tentu saja, dan warnanya sangat ciamik, sangat sepadan dengan warna yang ada di depan front bumper. Tentu saja memberikan kesan sporty seperti itu. Kemudian kita naik ke bagian atas.
Di sini ada roof rail. Roof rail berbahan aluminium, tampilan lebih sporty, kokoh, dan tentu saja untuk memuat kapasitas barang yang berlebih seperti itu. Ciri khas SUV-nya dapat banget seperti itu. Kemudian ini lagi nih faktor keunggulannya. Di XL7 sendiri sudah memiliki smart entry. Artinya apa? Kita tidak perlu harus memasukkan anak kunci dalam pintu seperti ini, atau harus megang tombol on off-nya seperti itu. Enggak. Kita cuma memegang tombol di sebelah sini, kemudian pintu sudah bisa dibuka. Karena kita sudah memiliki kunci keyless entry. Ini memudahkan untuk keluar masuk si pengendara seperti itu. Lebih mudah, lebih nyaman. Kemudian kita ada yang disebut door visor. Door visor atau bahasa mudahnya talang air. Ini untuk aliran air ketika hujan itu sangat aman dan tentu saja menambah fungsi lebih nyaman seperti itu. Kemudian berikutnya kita untuk di bagian bagian handle pintu. Handle pintu ini sudah chrome handle doors. Artinya apa? Di sini sudah tampilan luxurinya, tampilan sportinya, SUV-nya banget itu udah dapat di tipe Alpha dan tipe Beta. Namun di tipe Zeta masih one color. Ketika mobil warna putih, handle-nya juga masih warna putih. Sangat memudahkan ketika penggenggaman seperti ini. Sangat nyaman dan kokoh sekali tentu saja seperti itu. Kemudian berikutnya kita di bagian ban. Di bagian ban ini sudah sangat paten istilahnya, SUV banget. Ban ini sudah memiliki tapak 195 mm dengan ketebalan 60 mm, sudah dual tone dan tentu saja sudah ringnya 16. Ya sangat pas banget untuk SUV, untuk karakter SUV yang sangat dapat dan tentu saja ini memiliki fungsi yang sangat baik ketika melakukan manuver di jalan seperti itu. Kita berikutnya ke bagian belakang. Oke, kita berikutnya langsung ke belakang aja nih. Kita akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di XL7 di tampak belakang. Yang pertama adalah high mount stop lamp. High mount stop lamp ini adalah berfungsi untuk menginformasikan kendaraan belakang bahwa di depan itu ada mobil. Ketika direm, ini akan menyala dan tentu saja memberikan informasi. Untuk mobil yang lebih tinggi atau pas tanjakan itu, dia bisa memberi informasi bahwa di depannya ada mobil. Tentu saja memberikan faktor keselamatan bagi pengendara lain dan juga si pengendara XL7 itu sendiri. Kemudian adalah rear upper spoiler. Ini ada di tipe XL7 Alpha dengan aksen silvernya yang sangat sporty, tentu saja memberikan kesan SUV mobil yang sangat paling dicari seperti itu ya. Kemudian kita ada rear defogger. Rear defogger di bagian kaca ini berfungsi untuk ketika kabut atau ketika hujan seperti itu, dia otomatis bersih, tidak buram seperti itu. Memiliki faktor keselamatan tentu saja untuk si pengendara dan tentu saja sudah memiliki satu wiper. Ini hanya ada di XL7 tipe Alpha dan tipe Beta. Kemudian berikutnya kita ada LED rear combination with guideline tentu saja. Dengan desain yang sangat sporty, modern banget seperti itu. Ini tentu saja memberikan faktor keselamatan untuk kendaraan lain dan pengendara XL7 sendiri. Ini hanya ada di tipe Alpha dan Beta tentu saja. Tentu saja sudah ada di RL. Sedangkan di tipe Zeta belum ada guideline-nya seperti itu. Kemudian backdoor garnish with tailgate chrome. Ini tentu saja memberikan kesan lebih sporty, sangat SUV banget seperti itu dan tentu saja memiliki faktor kenyamanan ketika dibuka dan ditutup seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ada garnish seperti tadi, garnish bumper belakang seperti yang di samping kanan, kiri dan depan ada lagi-lagi warnanya silver dan ini sangat pas banget paduannya. Ini untuk meminimalisasi ketika ada gesekan segala macam dan tentu saja memiliki kesan SUV yang sport, kesan SUV yang kokoh sudah didapatkan di desain ini. Kemudian berikutnya adalah sensor parkir. Sensor parkir kita, ada 2 titik. Ini di bagian XL7 Alpha dan Beta, di Zeta belum ada. Ini ada buzzernya, bunyi bip-bip yang bisa di on off di depan, bisa dimatikan seperti itu. Tentu saja memberikan efek atau memberikan kesan atau bisa disebut memberikan fungsi lebih untuk keselamatan di si pengendara XL7 itu sendiri. Oke, berikutnya kita akan membahas di fitur berikutnya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan dan keselamatan dari Suzuki XL7. Yang pertama adalah Suzuki XL7 sudah ABS atau kita sering menyebutnya dengan anti-lock brake system. Artinya apa? Ini menghindari ban terkunci ketika melakukan pengereman seperti itu dan setir tetap masih bisa digunakan. Tentu saja faktor keselamatannya menjadi terbaik seperti itu. Kemudian ada yang namanya EBD, Electronic Brake Distribution. Artinya membagi daya atau membagi massa keseluruh ban dengan kondisi ban masing-masing saat pengereman. Jadi tentu saja ini memiliki faktor keselamatan seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan ESP. Ini dimiliki di XL7 di tipe Alpha dan Beta. ESP ini atau kita sering menyebutnya dengan Electronic Stability Program. Itu untuk menghindari oversteer ketika jalanan licin atau ketika pas tikungan. Kan kadang mengerem itu bisa sampai oversteer, bisa gelimpang seperti itu. Karena di XL7 ini tidak. Jadi ini tentu saja menambah faktor keselamatan dari si pengendara Suzuki XL7. Kemudian ada Hill Hold Control. Ini ada di tipe XL7 Alpha dan Beta. Ini berfungsi ketika di tanjakan, dia otomatis mengerem atau berhenti mobil tidak dapat melorot ke belakang seperti itu. Itu dengan durasi kurang lebih 3 detik seperti itu. Dan ini tentu saja menjadikan Suzuki XL7 menjadi lebih nyaman dan faktor keselamatannya pasti
terjaga seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita memiliki platform dari mobil ini yaitu Heritage. Heritage itu dengan high stainless steel, lebih ringan, lebih kokoh, dan tentu saja aerodinamisnya pasti bagus, irit bahan bakar tentunya. Lebih nyaman dan lebih selamat untuk si pengendara Suzuki XL7 seperti itu. Kemudian berikutnya kita memiliki tech body. Tech body ini adalah teknologi dari Suzuki XL7 itu adalah untuk meredam getaran. Jadi getaran yang ada di mobil itu diredam di tech body-nya, tentu saja lebih memiliki faktor keselamatan yang lebih baik di Suzuki XL7 seperti itu. Kemudian ada pedestrian protection, itu untuk mengurangi, meminimalir untuk terjadinya kecelakaan ketika ada pejalan kaki seperti itu. Faktor keselamatannya lagi-lagi terbaik di Suzuki XL7. Kemudian kita ada ISOFIX, kita masuk ke dalam sedikit. ISOFIX ini adalah pengait yang bisa disesuaikan seperti itu. Pengait ini sudah standar ISO tentu saja untuk child untuk anak-anak tentu saja. Ini sangat aman sekali untuk anak-anak ketika masih balita segala macam bisa dikaitkan sesuai tempat duduk mereka. Faktor keselamatannya dan kenyamanannya pasti terjaga di Suzuki XL7. Kemudian kita ada ISOFIX. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian berikutnya kita bisa buka depan belakang sekalian aja ya seperti itu. Kemudian ada dual SRS airbag di bagian depan. Ini akan mengembang ketika ada terjadi benturan seperti itu, ketika yang di depan ada sensornya, ketika terjadi benturan otomatis mengembang. Tentu saja ini menjadikan faktor keselamatan dari Suzuki XL7 lebih baik tentunya. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut seatbelt third ILR with pretension, atau saya sebutnya ini lebih mudahnya sabuk pengaman ini seperti itu. Ketika ada benturan atau ada massa yang mendadak, dia otomatis mengunci seperti ini. Jadi lebih aman dan tentu saja lebih aman. Kemudian kita ada yang disebut dengan immobilizer. Ini kunci anti maling yang ada di Suzuki XL7. Kunci anti maling ini memiliki ECM, elektronik modul, ECM ya kalau nggak salah ya, ECM. ECM itu elektronik control modul. Jadi kunci harus asli. Kunci harus asli dari Suzuki XL7. Kalau nggak asli nggak bisa nyala mobilnya seperti itu. Lebih aman, lebih nyaman, dan tentu saja faktor keselamatannya lagi-lagi terbaik. Kemudian ada child proof. Ada yang disebut child proof door, artinya ada, kalau bahasa Jawanya itu cenilan seperti itu. Jadi di sini ketika kita kunci seperti ini, kita lock, otomatis pintu tidak akan bisa dibuka dari dalam. Ini berfungsi sekali ketika kadang kita nih punya anak kecil, terutama bapak ibu yang di rumah, ketika mau aman anaknya, dia bisa dikunci dari luar, ini tidak akan bisa dibuka dari dalam. Tentu saja aman dan selamat. Faktor yang sangat penting ketika kita harus membawa anak, tentu saja seperti itu. Kemudian ada drive passenger reminder seat belt, itu ketika di MID tadi. Nih kadang kebiasaan buruk nggak pakai seat belt gitu. Dia akan bunyi bip bip seperti itu. Tandanya apa? Sudah saatnya Anda memakai seat belt. Jadi selalu di reminder untuk keselamatan dari Suzuki XL7 sendiri. Kemudian berikutnya ada side impact beam. Side impact beam ini adalah Ini paling penting juga menurut saya. Side impact beam itu adalah di bagian samping kanan kiri Suzuki XL7 sendiri itu sudah ada sasis. Ada semacam sasis besi seperti itu di dalam sini. Jadi ketika terjadi tabrakan nih, tabrakan kan kadang nggak selalu dari depan ke belakang, kadang dari samping. Pintu seperti ini sudah dilindungi di Suzuki XL7. Jadi lebih selamat, faktor keselamatannya terjaga sekali seperti itu. Kemudian berikutnya side impact beam sudah, kita masuk ke interior tentunya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang interior Suzuki XL7. Mari. Pertama di sini kita sudah black interior color with carbon fiber pattern tentu saja. Jadi ini karbon hitam seperti itu, aksennya silver, tentu saja lebih memiliki kesan yang sporty banget, mewah, elegan seperti itu, dan tentu saja bikin sangat nyaman di sini. Kemudian kita ada di shape steering. Di shape steering ini istilahnya bentuknya lain dari yang lain karena kita seperti huruf D, lebih mudah dipegang, nyaman, mewah, modern tentu saja. Sini sudah leather cover ya, sudah leather cover sangat rapi, mudah, tidak licin, enak banget dipegang, lebih nyaman, memudahkan, dan tentu saja lebih bikin proud di drivernya tentu saja. Dan untuk di tipe Zeta masih Orepin, tentu seperti itu. Kemudian start stop engine. Start stop engine ini istilahnya menyalakan mobil tanpa menggunakan kunci. Tinggal misalnya nih kalau matic tekan rem pencet, kalau manual tekan kopling, injak kopling, pencet seperti itu tanpa menggunakan kunci seperti mobil-mobil yang lain tentu saja. Ini lebih modern dan lebih sporty, tentu saja lebih nyaman untuk si pengendara. Kemudian berikutnya ada audio switch control di sini. Audio switch control sendiri ini adalah memudahkan ketika tipe XL7 yang Alpha dan Beta tentu saja mau memilih fitur apa saja, mode apa saja, monitor radio segala macamnya bisa disetir saja seperti itu. Kemudian ada hands free phone control dengan Bluetooth, tentu saja kita konekkan dengan LCD kita, bisa menelpon dan menerima telepon atau menelpon seperti itu di dalam ruangan kabin gini. Jadi kayak saya ngomong berbicara seperti ini, semua di kabin bisa terdengar. Tentu saja lebih nyaman, lebih memudahkan dan tidak mengganggu dalam berkendara seperti itu. Kemudian ada leveling. Di sini leveling lampu ya, dalam artian kita bisa menyeting atau kita bisa mengatur naik turunnya lampu lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan keadaan di luar. Feel good? Kemudian berikutnya adalah yang paling penting juga adalah ventilated cup holder nih.
Ini sangat keren di sini. Ini untuk naruh berbagai macam minuman supaya tetap dingin terus nih. Ada di tipe Alpha dan tipe Beta. Seperti itu ya. Lebih nyaman tentu saja untuk si pengendara dan penumpang tentu saja. Kemudian berikutnya adalah AC. Nah, AC kita udah digital nih. SL7 sudah AC digital auto climate with heater. Nah, ada heaternya nih. Jadi contoh nih. Oke, sudah auto di sini, feel good ya. Terus misalnya di luar lagi dingin banget dan tiba-tiba hujan nih, nggak mungkin kan kita buka kaca, harus hangat nih di dalam lagi kedinginan ya. Kita bisa menggunakan heater seperti itu. Hanya ada di tipe Alpha dan Beta seperti itu. Oke. Kemudian di sini, nah ini enak banget nih. Ini ada armrest di bagian depan tentu saja. Ini membuat nyaman banget ketika berkendara, lagi kan nggak selalu pegang terus nih. Di sini bisa seperti ini. Sangat nyaman sekali tentu saja. Dan bisa juga dibuka loh. Bisa buat tempat yang lain. Sangat-sangat enak banget, bisa buat ngapa-ngapain aja istilahnya seperti itu ya. Oke. Kemudian kita tilt steering, tentu saja tilt steering ini untuk mengatur naik turunnya setir sesuai dengan ketinggian, porsi badan segala macamnya. Ini benar-benar bikin nyaman tentu saja untuk si pengendara. Seperti saya tinggi 183 ya harusnya bentuk seperti ini dan selalu masih enak. Dengan sliding tentu saja. Dan reclining. Oke, nyaman banget. Sangat nyaman banget di sini. Terus ada adjuster tentu saja, adjuster untuk naik dan turun. Ini ada di tipe Alpha dan Beta tentu saja. Semua bisa, sangat nyaman tentu saja seperti itu. Kemudian kita ada namanya Windows Jam Protection di sini ketika ada tempat atau barang atau mungkin maaf kata jangan sampai kejepit ya, dia otomatis berhenti. Ini lebih nyaman dan lebih aman untuk pengendara. Kemudian kita masuk ke dalam lagi nih di bagian meter cluster with MID atau multi information display. Ini sangat lengkap banget nih. Ada torsi, ada power. Kita bisa lihat lagi yang lain. Ada akselerasi brake di situ. Ada jam, average full economy seperti itu. Driving time semua lengkap dan tentu saja ini bikin aman dan nyaman tentu saja. Kemudian head unit yang sangat keren dengan 8 inci dengan fitur yang sangat lengkap, ada Facebook, ada Bluetooth connection, ada USB, ada radio segala macam semua ada di sini 8 inci. Sangat nyaman dan sangat bikin suasana di dalam kabin tentu saja lebih nyaman. The one and only air mirror. Nah, ini dia. Ini untuk menyimpan kejadian-kejadian luar biasa seperti itu di depan, di belakang, di luar kabin tentunya, dan bisa melakukan rekaman seperti itu melalui pengaturan. Kita bisa atur mau di seperti apa. Oke, seperti ini. Dan sudah 64 GB. Imagine dah, sangat luas sekali kapasitas untuk menyimpan berbagai macam video. Sangat aman dan sangat nyaman untuk si pengendara seperti itu. Kemudian kita lari ke belakang tentu saja ya. Oke, kita bicara ke belakang. Sebelum saya bicara ke belakang, jangan lupa di SL7 ini ada power outlet 12 volt. Di Alpha dan Beta itu ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga sudah ada colokannya semua. Di Zeta di baris pertama dan baris kedua saja. Lebih mudah untuk mengaplikasikan apapun, mau ngecas segala macamnya, bisa banget. Lebih aman tentunya dan lebih nyaman. Oke, kita ke baris 2. Pertama yang harus saya sebutkan di sini adalah selain nyaman, ada juga armrest di sini di baris kedua. Armrest ini cukup bikin enak banget ya, tentu saja di baris kedua ini bikin sangat nyaman si pengendara di bagian nomor 2 seperti itu. Kemudian ada one touch folding di second row. One touch folding ini berfungsi untuk ketika mau masuk ke belakang, nggak usah di apa aja ya, nggak usah ditekuk-tekuk, cuman sekali aja mencet seperti ini, tinggal dorong aja, sombong amat, monggo silakan masuk seperti itu. Ini sangat nyaman banget ya faktornya, bikin nyaman banget si pengendara tentu saja, penumpang maksud saya. Kemudian kita akan maju lagi ke door steel guard ya. Door steel guard ini adalah pelindung. Nih, satu, mohon maaf, supaya tidak lecet, ada di depan dan ada di belakang. Ini menghindari untuk terjadinya lecet di bodi dan tentu saja bikin mobil lebih nyaman. Oke, berikutnya kita di sini ada AC double blower. AC double blower tentu saja dengan pengaturan kedinginan yang mau kita atur merata di seluruh kabin dan lebih nyaman tentu saja. Oke. Oke, berikutnya kita ke baris ketiga nih. Baris ketiga, ini setelah kita masuk, kita akan tahu seperti apa baris ketiga ketika kita buka lewat sini. Baris ketiga bisa diatur sampai 50-50 dan ini benar-benar bisa muat banyak banget. Oke, seperti itu ya, bisa muat banyak banget, tentu saja flat, kita bisa mengisi barang banyak dan tentu saja lebih nyaman ketika ingin mengendarai dengan banyak barang bawaan seperti itu. Kemudian ini di seat 3 juga masih bisa di recline-nya sampai 16 derajat, artinya apa? Ketika membawa barang namun kita ngerasa kok agak tegak kurang enak, ini masih bisa diatur seperti itu ya. Oke.
very large, dan tentu saja masih ada kompartemen di bawah ini untuk menaruh banyak barang. Sangat nyaman sekali. Oke, kita maju lagi ke sini. Hal yang paling penting tentu saja ketika mobil, apakah legroom dan headroomnya lebih nyaman? Kita saksikan ketika saya, Aston, dari Suzuki Jogja dengan tinggi 183 cm. Bagaimana keadaannya kita coba di baris kedua. Ini standar banget, masih luas banget, padahal belakang juga masih luas. Saya harus memundurkan sedikit. Masih sangat nyaman tentu saja seperti itu. Dengan headroom yang masih jauh, legroomnya sangat jauh, lebih aman dan lebih nyaman tentu saja dengan armrest seperti tadi. Oke, bagaimana dengan baris ketiga? Saya akan masuk. Baris ketiga dengan posisi yang sangat datar seperti ini, masih sangat nyaman ya. Apalagi ini masih bisa di reclining 16 derajat seperti ini. Ya, feel good banget ya. Masih sangat aman dan bener-bener nyaman. Oke. Alright. Oke, seperti itu fitur XL7 interior. Kita akan maju ke bagian dipakai apa sih? Pakai apa sih Suzuki XL7 mesinnya? Berikut ini. Oke, kita tiba ke sesi terakhir istilahnya seperti itu. Menggunakan mesin apa Suzuki XL7 ini adalah menggunakan mesin K15B ya kan, dengan 1500 cc atau lebih tepatnya 1462 cc DOHC ya kan. Kemudian jelas sistem penggerak roda depan, bobotnya lebih ringan, responsif, floor space lebih leluasa, tidak ada gardan tentu saja ya. Lebih stabil karena perawatannya juga lebih mudah seperti itu. Kemudian karena penggerak roda depan, jadi tenaga langsung dihantarkan ke bagian depan sini, jadi lebih kuat dan tentu saja lebih responsif. Dan paling penting lebih irit. Seperti itu. Demikian SPOA dari saya Aston dari Suzuki Sumber Baru Yogyakarta. Ya Ruki.